Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sebagian daripada perintah Allah, yakni salat berjamaah. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pernah terjadi suatu hari Nabi Sulaiman kedatangan tamu yang amat sangat kecil. Tamunya kecil sekali. Tamunya itu adalah burung parkit. Jadi prit datang. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Oh, ada apa burung? Zaman Nabi Sulaiman burung itu bisa bicara sama Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu tahu bahasa semua binatang-binatang. Jadi bisa komunikasi. Bisa bicara dengan semut. Sampai semut pernah memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Memberi hadiah apa? Memberi hadiah gula. Jadi semut itu saking senangnya pada waktu Nabi Sulaiman melalui padang yang luas, ada barisan-barisan semut, lalu Nabi Sulaiman mengamankan semut, yakni tidak melewati, tidak menginjak rombongan semut itu, sehingga semut itu berterima kasih. Memberi hadiah apa? Memberi hadiah gula. Dia tuh datang sowan tempatnya Nabi Sulaiman, manjat mulai dari kaki sampai ke atas, sampai ke bibir, naruh gula di mulutnya Nabi Sulaiman. Sama Nabi Sulaiman diterima. Masya Allah, alhamdulillah mendapatkan hadiah dari semut 1 biji gula. Itu artinya apa? Artinya semua makhluk Allah itu sebenarnya mempunyai perasaan, mempunyai terima kasih juga. Ya sampai-sampai ketika burung parkit itu lagi kesusahan, kesulitan, dia bingung, maka melapor kepada Nabi Sulaiman. Kenapa mereka datang? Wahai Nabi Sulaiman, saya minta tolong Nabi. Anak saya diambil orang ya Rasul. Anaknya diambil orang. Jadi di pohon aren itu dipanjat sama orang. Dia ketakutan. Wah, bagaimana keselamatan anak saya? Lalu Nabi Sulaiman manggil Ifrit. Ifrit itu setan. Ya Ifrit, tolong itu turunkan itu orang yang mengganggu burung itu. Lalu Ifrit mau nurunkan orang itu. Berkali-kali dicoba mau ngambil kakinya orang yang manjat burung itu. Tidak sampai. Kurang sejengkal saja tidak bisa memegang kakinya orang yang mengambil burung itu. Maka Ifrit kembali, saking bingungnya juga nggak bisa menyelamatkan anak burung itu.
Lalu lapor kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi, saya tidak mampu untuk menurunkan orang itu," katanya Ifrit. Lalu Nabi Sulaiman datang sendiri. Didatangilah, "Wahai fulan, turun, jangan mengganggu anak burung itu." Lalu si fulan itu dipanggil sama Nabi Sulaiman untuk duduk bersama. "Amalan apa yang kamu lakukan? Kok kamu tidak bisa diturunkan oleh Ifrit?" Katanya, "Tidak ada itu, Nabi Sulaiman." "Coba kamu ingat-ingat apa kebaikan yang pernah kamu lakukan. Harusnya kamu itu diturunkan, dijatuhkan sama Ifrit. Tapi Ifrit tidak mampu untuk menarik kakimu. Coba ingat-ingat. Oh iya, tadi pagi ada orang minta di rumah, saya kasih 1 dinar. Kalau sekarang ya anggaplah 1.000 lah. Kasih uang 1.000. Ya hanya itu yang saya lakukan." Disitulah turunnya hadis Rasulullah, "As-shadaqatu lidaf'il bala." Sedekah itu merupakan tolak daripada bala. Sekiranya kita akan mendapat musibah, tapi kita sedekah, walaupun bagi kita tidak berarti, tapi ternyata as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu merupakan penghalang daripada musibah. Toh kalau itu merupakan kodok, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, volumenya akan diturunkan. Mungkin harusnya kita kejatuhan ranting yang besar, tapi kita cuma kejatuhan daun yang kecil. Artinya volumenya dikurangi. Disitulah pentingnya yang namanya sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim." Sebagai perumpamaan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Satu yang kita tanamkan atau kita sedekah atau mendermakan uang kita untuk beli tanah 1 truk misalnya, Allah akan membalas 700 truk. Jadi kalau kita memberikan 1, dibalas 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila. Lalu benih itu akan tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkai itu akan berbuah 100 buah. Jadi 7 kali 100 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya, lebih daripada itu. Karena Allah sesungguhnya maha luas lagi maha mengetahui. Artinya apa? Kalau kita ingin harta kita berkah, harta kita melimpah, harta kita tumbuh, berkembang, subur, berbanyaklah sedekah. Insya Allah dengan banyak sedekah, harta kita akan tumbuh, berkembang, barokah. Bukan untuk kita saja, tapi untuk lain-lain, memberkati untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk saudara kita, dan untuk lain-lain. Itu bila mana kita sedekahkan, ada masuk, ada keluar, sehingga menjadi subur, menjadi berkembang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dapat melaksanakan
apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakini segala sesuatu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang patuh, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita badan sehat, rezeki yang lapang, umur panjang, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kita mudah untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi dari segala larangan-larangannya. Kiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang terkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.